sebelum tanggal ini ya, cut off ini ya, 2 Oktober itu sudah DNT. Setelah semua valid nanti akan diserahkan DNT, baru nanti ditandatangani oleh kepala sekolah, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan. Kemungkinan nanti yang banyak masalah itu mutasi kepala sekolah yang terbaru, mungkin datanya masih belum masuk tidak sesuai di BOANSD, segera melapor ke Dinas Pendidikan atau Japri bisa, atau di grup aja, di grup nanti disampaikan data dari lembaga ini, kesalahannya kepala sekolah ini, kepala sekolah terbaru namanya ini, NIP ini, nanti kita verifikasi dan kita terbitkan DNS ulang Bapak Ibu. Bentar, ini saya share untuk lembaga. Ini masih banyak ini lembaga yang belum login di BOANSD. Ini passwordnya kalau masih belum dirubah, berarti belum login. Segera Bapak Ibu untuk login di BOANSD. Gimana kalau sudah login dan passwordnya salah atau lupa? Mohon nanti segera untuk konfirmasi ke saya, Japri bisa. Jadi setelah login, kalau sudah valid datanya Dapodik, sudah Bapak Ibu sudah sinkron, nanti Bapak Ibu bisa langsung ke tarik data. Jadi masuk di BOANSD sesuai dengan login di lembaganya masing-masing, nanti langsung pilih. Bisa jadi pakai kelas 5 semester 1 tahun 2022. Apabila ini belum muncul, setelah tarik nanti datanya tidak muncul, berarti Bapak Ibu belum sinkron Dapodik. Ini ada sebagian sudah, ini contohnya SDN Jogo Turunan 01. Ini sudah tarik data, jumlah pesertanya 22. Jadi tinggal centang saja Bapak Ibu. Untuk tarik data, centang, setelah itu pilih kelas 5 semester 2, semester 1 tahun 2022, setelah itu tarik data. Setelah tarik data, apabila ada siswa yang belum masuk atau mungkin mutasi baru, biasanya tahun kemarin kendalanya sama. Jadi ada sebagian lembaga atau 1-2 lembaga, ada siswa yang tidak bisa masuk di nominasi karena datanya telat untuk memasukkan. Jadi segera divalidkan data di Dapodiknya Bapak Ibu. Setelah itu tarik data, ini saya coba lagi ya. Contohnya kita tarik data. Konfirmasi. Nah ini jumlah di BOAN sebelumnya. Jadi totalnya pesertanya 22. Calon siswanya yang baru 22, berarti tidak ada perubahan. Nanti kalau ada perubahan atau tambahan, berarti nanti di sini akan berbeda jumlahnya. Setelah itu langsung import, langsung berhasil. Jadi monggo nanti kami tunggu untuk data BOANSD, kalau sudah sinkron Dapodiknya, nanti mohon tarik data di BOANSD, insya Allah kami sampling DNS akhir Agustus atau awal September untuk diverifikasi di lembaga Bapak Ibu. Mungkin itu untuk awal materi untuk pendataan BOANSD Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari pendataan ini, monggo. Nanti aja Mas. Oh nanti ya. Iya, lanjut untuk materi selanjutnya, monggo Pak Bagio
untuk materi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di materi kedua ya. Nanti pertanyaannya dari dua-duanya boleh. Nanti langsung dari kita persiapan di ANBK 2022. Jadi Bapak Ibu, setelah Mas Ana tadi menjelaskan masalah BWAN itu rangkaiannya dari Dapodik, baru ke BWAN, baru nanti kita ke web ANBK ya. Di web ANBK ini, tapi Bapak Ibu yang menunggu kita di depan di SD nanti itu tanggal 22 sampai 31 Agustus 2022 itu ada namanya survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan pendidik atau guru. Nanti diisi di antara tanggal 22 sampai 31. Pak, boleh enggak ngisi 2 hari? Boleh, 3 hari boleh. Sampai pokoknya rentangan di situ silakan diisi. Contoh sudah login, enggak usah diselesaikan ya. Nanti sampai operator yang tahu nanti berapa persen. Yang kurang persennya itu nanti disuruh mengerjakan. Maksudnya dilengkapi. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan ada kalau guru dan KS survei lingkungan belajar, kalau siswanya ada di asesmen, literasi, numerasi, dan survei karakter di situ. Masuknya kemana? Masuknya ke rapot pendidikan. Rapot pendidikan, nanti dapat rapotnya adalah SD-nya, dan SD, Dinas, dan Pemda. Nanti seperti itu. Apakah gurunya ini seperti perlu dibina lagi atau enggak ya itu urusan nanti gitu ya. Apakah registrasinya benar apa enggak ya urusan nanti. Tergantung di penilaiannya. Setelah ini tanggal 22 31 diingatkan nyetaknya ya tanggal 21 nyetak. Di mana nyetaknya? Nyetaknya di sini. Di dashboard survei lingkungan belajar. Ini yang punya adalah operatornya Dapodik, ini saya punya. Setelah dicetak diberikan ke guru. Kalau tidak dapat login ya enggak usah ngisi. Kalau dikasihkan kartu login, oh saya kenapa NIK saya tidak masuk lah itu nanti. Ya, banyak nanti seperti itu. Setelah ini didapat dari operator Dapodik, kartu loginnya ngisinya di survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar .kemdikbud.go.id. Jadi di Sulincar ini isi NPSN-nya SD-nya berapa, tokennya yang dapat dari operator Dapodiknya tadi, NIK-nya berapa, dan tanggal lahirnya berapa, login silakan diisi. Sampai lengkap. Kalau minimal 80%, kalau bisa 100%. Harus diisi semua, ya. Jumlahnya berapa? Seperti tahun kemarin, bisa 100, bisa 60, tergantung nanti ya. Ini selesai, ini ada pekerjaan kita yang menunggu di bulan Agustus. Pak, ada baris yo mengisi survei lingkungan belajar, enggak apa-apa. Karnaval Pak, iya memang suruh karnaval tetap. Ya gitu ya. Karnaval kan tambahan. Pekerjaan kita kan tetap di pendidikan seperti itu. Ya ngisi baris yo karnaval ya silakan enggak apa-apa. Dilaksanakan seperti itu. Setelah itu ini yang tadi ngisinya BWAN-SD yang Mas Anas jelaskan tadi, bwansd.kemdikbud.go.id ya. Isinya di situ. Silakan diganti passwordnya. Kalau tidak diganti password dia tidak full. Tidak bisa tarik data. Harus diganti, mau ditambahi 1 pun boleh karena sudah ganti. Yang gampang gitu ya, jangan susah-susah. Mana ada yang paling susah itu datanya. Setelah di situ kita masuk di web ANBK. anbk.kemdikbud.go.id. Usernya berapa? Usernya itu D0530YYY. 0-nya 3. Passwordnya ANBK. Kalau passwordnya masih seperti ini ANBK, contoh ANBK 1177 bintang, berarti tidak pernah login. Kalau tidak diganti tidak bisa menampilkan menu lainnya. Jadi menunya hanya 1. Gitu ya. Ketahuan ada itu banyak yang 00 masihan itu. Nah, ini passwordnya ini silakan diisi terus masuk ke web ANBK. Web ANBK pertama kali apa yang kita cek? Data sekolah. Contoh saya ngambil SD 30 adalah Lumajang, contoh SD Tompok Resan 1. Emailnya ini belum diisi. Mandiri online. Tim teknisnya
sudah diisi. Ini emailnya sekolah belum diisi. Infrastrukturnya komputer proktor. Komputer proktor itu bukan komputer proktor yang dipakai proktor ya. Komputer proktor itu adalah spek komputer yang seperti server Core i5 seperti itu. Bukan komputer yang dipakai proktor, komputer proktor. Enggak seperti itu ya. Jadi artinya komputer proktor itu adalah komputer yang speknya ya, yang warna merah ini memorinya 8, ini anggap aja paling enak kita ngomongnya Core i5, RAM 8 dengan spek ini. Ini yang kita bahas adalah komputer proktor. Kalau klien jumlah klep tidak punya ya 0. Jangan mengada-ngada, istilahnya ketika kita mengada-ngada atau asal-asal, ketika mau dicari dapat bantuan, sudah punya lab itu 2, komputernya 30 tidak dapat bantuan sampai. Itu. Ya. Ini jumlah kliennya milik sendiri, milik sekolah 5, bukan milik punya guru tak punya tetangga tak, itu ya tulis di sini saja ya. Nah, ini wajib diisi semua ya, terutama nomor telepon ini wajib diisi. Nah, ini settingan ini adalah status pelaksanaan. Tidak wajib online, tidak wajib semi online. Jadi bebas sesuai kondisi sekolah atau daerah sekolah masing-masing. Pak, saya mau mandiri semi online, silakan. Yang penting sarananya siap, SDM-nya siap. Pak, saya mandiri online, silakan. Seperti itu ya. Ketika memilih menumpang kemana? Sesama SD, ke SMP, SMA, atau kemana? Ini ya. Ketika kita memilih ke SMA, Pak saya numpangnya di SMA PGRI Lumajang. Silakan ngomong-ngomong dulu ke SMA PGRI, setelah dia setuju tidak full, baru kita pilih menumpang ke SMA PGRI. Kenapa? Kalau kita ngomong gini nggak tahu-tahu, Bu. Nggak ada apa-apa langsung kaget SMA PGRI. Kok ada tumpangan dari dari Tompo Kersan 1. Itu loh ya maksudnya. Supaya ada omongan dulu, kalau mau menumpang kemana, ke SMP seandainya, ke SMP, SMI seandainya, ngomong dulu. Gitu. Untuk masalah modalnya, ngikuti induknya. Mau semi, mau online, terserah mereka. Sama hanya numpang. Gitu ya. Kalau yang mandiri, boleh kita tentukan online atau semi online-nya di sini. Penting. Ini ya, di data sekolah. Yang menu biodata siswa ini apa? Menu biodata siswa adalah ketika tadi sudah tarik data di BWAN yang dijelaskan Mas Anas, baru kita ambil dari BWAN. Contoh kita ambil yang SD, kabupaten kita pilih Rogo Trunan. Coba Rogo Trunan ini bisa enggak ambil BWAN? Ya, belum di-generate oleh tim teknis daerah, dinas. Nggak bisa ya, nunggu. Nggak bisa, nah, setelah di-generate, sampling, baru bisa kita tarik data ini. Online, mandiri, menumpang, silakan semuanya ambil, ini tetap ditarik wajib. Wajib login di WPNBK walaupun menumpang. Nanti mandiri, menumpang wajib login di WPNBK, wajib mengisi data sekolah, narik biodata. Kalau yang asesmen nasional ini, menu ini ada di sekolah mandiri. Kalau sekolah menumpang tidak ada. Ya. Nah, itu ya. Berarti setelah kita ngomong mandiri, di sini berapa yang mandiri kita cek. Dari jenjang SD. Kebanyakan mandiri, online, siap enggak? Contoh yang tak cari yang gunung aja, kalau daerah kota ini enak ini. Senduro mandiri, Senduro 2 semi online. Oke. Wonocepo Ayu, ini daerah mana ya sekarang ya? Yang ikut ya. Nanti pertanyaannya. Jangan online semua ya, lihat-lihat dulu Argosari ini. Ini yang di atap sana ya, daerah mana? Daerah ke B29 atau gimana ini? Online. Wah, si Ranupani online. SDN Ranupani online. Kalau Ranupani biasanya Telkomsel lumayan bagus sih. Tapi kalau yang Argosari saya enggak tahu ini. Argosari 3 ini. Nah, itu cek dulu.
Berdayu Talang, mandiri online, siap apa tidak? Silakan ditanyakan masing-masing. Ini menumpang SMP 2, SMP 2 ini menumpang ke SMP 2 Sukodono, boleh silakan. Planting 2 ke Sukodono. Gunagung 1, 2 ke SMP 2 Sukodono. Iya. Ini penting karena hubungannya dengan peralatan yang kita pakai nanti. Untuk yang mandiri, ini ada menu ini. Wajib mengisi komputer proktor. Komputer proktornya mana? Contoh saya ngambil kesetaraan. Saya punya bangsa ya. Ketika kita pilih tambah proktornya, ini nanti silakan pilih sekolah. Oh sorry. Ketika kita pilih jumlah kayaknya berapa? Tidak boleh lebih yang sudah ditulis. Oh saya tulis 16 tidak akan mental ini karena di dashboard itu ditulis jumlah berapa klien 15. Digunakan untuk apa? Berapa ruang? 1 ruang. Namanya ruang apa? Ini 2 ruang ini maksudnya gimana? Maksudnya 2 ruang itu begini. Saya punya komputer 30. Setiap ruang hanya diisi kelas 6A itu tak isi 15. 6B tak isi 15. Berarti kan ada 2 ruang. 6A, 6B contoh gitu ya. Maksudnya begitu, tapi tetap satu server. Beda server ya. Maksudnya itu begini. Tapi kalau cukup dalam 1 ruang ya pilih 1 ruang saja. Itu 6 gitu aja atau lab gitu aja. Ini kalau yang mandiri harus mengisi berapa punya kita. Oh ternyata kita punya untuk 30 itu satu ID Proctor cukup. Pak saya pakai 2, berarti saya punya 15 yang di 6A 15 tambah 1 Proctor berarti 16, yang di 6B itu 15 tambah 1 16. Berarti 2 ID Proctor. Intinya ID Proctor itu digunakan untuk satu siswa itu berapa? Satu siswa itu untuk 30, satu siswa itu 15, satu Proctor. Nah, digunakan apa? Untuk mengisi sesi. Contoh sesinya. Karena yang sudah kita setting itu adalah PKBM, ini contoh ya. Contoh begini, PKBM ini punya 10, nyatanya punya 10, walaupun di situ ditulis 15. Punya 10 komputer. Akhirnya di absen 1 sampai 10 dia di gelombang 1, di literasi hari Senin itu sesi 1, di numerasi hari Selasa itu sesi 1. Absen 11 sampai 20 dia tetap gelombang 1. Senin dan Selasa, tapi dimasuk sesi 2. Absen selanjutnya masuk tetap gelombang 1 ya. Itu di sesi 3. SD itu tidak seperti kemarin. Kalau SD sekarang itu tetap 3 sesi, bukan 2 sesi. Sama dengan SMP, SMA itu 3 sesi ya, sampai sore. Akhirnya yang absen 31 sampai 40 dia masuk di gelombang 2, berarti 4 hari nih. Kenapa pakai 10 laptop ya. Ya, untuk cek kelengkapan data, gunanya untuk apa? Untuk mengecek sudah beres semua atau belum. Kita cek kuliah beres semua, nanti centang hijau, jangan sampai silang. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk di SD itu ada sebenarnya ada 4 gelombang ini ya. Gelombang 1 itu 24 sampai 25, 3 sesi semua. Gelombang 2 di 26 27 Oktober. Ya tadi mulai SD itu mulai tanggal 24. 31 Oktober, 1 November sampai 3 November itu di gelombang 2. Masih ini gelombang 3 ini. Literasi, numerasi ya. Tidak literasi 4 hari enggak. Literasi ya. Nah, ini untuk spek jika kita menggunakan semi online. Ini adalah komputer proktor dan ini adalah komputer klien atau siswa. Minimal untuk siswa 2 RAM-nya. Tapi kalau untuk yang proktor 8 GB ya.
Untuk yang online seperti ini. Online nah ini untuk yang online itu sama, komputer Octo atau komputer klien minimal adalah 2 GB. Mau komputer Octo-nya pakai punya klien boleh. Jadi kalau online itu sama, setara atau lebih tinggi terserah lah. Yang penting syarat seperti ini terpenuhi. Kalau layar enggak ada sih, layar 1024 tabung kayak dulu itu enggak ada. Sekarang kebanyakan minimal 1024 720 itu sudah terpenuhi. Hanya memorinya, komputer lama Pak punya dual core. Kalau kita mau perbaiki silakan, tapi memorinya minimal 2 GB. Iya. Kalau sistem Windows-nya itu terserah 326 64 bit. Tergantung masing-masing punyanya apa gitu ya. Untuk sesi, nah ini ya. Sesinya jamnya segini. Tadi kalau 3 sesi itu paling enggak sampai jam 4 sore. Mantap sore. Karena jam sesi 3 itu dimulai jam 13.50 atau yang literasi jam 13.30. Seperti itu. Karena ada survei karakter. Survei karakternya 30 menit, tapi di sini survei lingkungan belajarnya ada 40 menit. Sama, di jadwal gelombang 2 juga sama. Ini kita ambil dari pos AM. Yang jumlah pesertanya sama ya, seperti kemarin, kecuali yang penggerak kita masih belum kita cek lagi itu kelas 4-nya ikut juga apa seperti tahun kemarin ya. Tapi siap-siap aja kalau yang penggerak kelas 4 dan 5-nya ikut, disiapkan seperti itu. Kalau hanya 30 hanya kelas 5 ya alhamdulillah kan, tapi yang penting persiapan kita sudah jelas. Seperti itu. Jadi wajib ini di sininya ya. Status pelaksanaan ini. Jangan sampai silakan dirunding dengan kepala sekolah, dengan mungkin ada yang teman-teman yang lain yang membantu pakai apa. Pokoknya tidak wajib online. Boleh, terserah masing-masing. Kalau mandiri pilihannya semi online dan online. Tidak punya, menumpang. Sudah, kalau yang offline Lumajang kayaknya tidak ada Lumajang offline. Kecuali daerah kepulauan. Tapi kalau kepulauan itu sudah ada sinyal juga tidak perlu offline seperti itu. Itu aja mungkin Mas Anas. Nanti mungkin ada pertanyaan dari teman mulai dari apa? Dari pendataan di BUAN ANTK. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Bagio atas paparan materinya. Monggo Bapak Ibu, ini apa? Kita terbatas waktu. Monggo, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang kami sampaikan tadi.